Pada masa penjajahan kolonial Belanda di wilayah Jakarta, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Si Pitung. Ia merupakan anak dari sepasang suami istri bernama Papiun dan Bu Pina. Ia juga merupakan anak yang baik hati dan juga rajin beribadah. Seiring berjalannya waktu, Pitung tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah berani. Ia juga berguru kepada seorang ahli bela diri bernama Haji Naipin. Beliau mengajarkan ilmu bela diri kepada Pitung untuk membela orang lemah. Selain itu juga, beliau mengajarkan Pitung dalam rajin beribadah. Sang guru mengajarkan Pitung berbagai teknik ilmu bela diri, yang akhirnya Pitung pun bisa menguasai teknik ilmu bela diri tersebut. Suatu ketika, sang guru menantangnya untuk berduel dalam pertarungan. Setelah pertarungan tersebut, sang guru dinyatakan kalah dan sang guru mengatakan bahwa Pitunglah pemenangnya. Mendengar hal tersebut, Pitung merasa senang karena telah berhasil mengalahkan sang guru dalam duel pertarungan. Setelah selesai berbicara, sang guru memberikan sebuah nasihat kepada si Pitung. Setelah mendengar nasihat sang guru, Pitung mengucapkan terima kasih kepada sang guru yang telah mengajarkannya berbagai ilmu bela diri dan berpamitan kepadanya. Suatu ketika, di saat ia sedang berkeliling kampung bersama temannya, ia melihat sebuah kejadian. Ternyata terjadi perampokan yang dilakukan oleh centeng-centeng Babalia. Babalia merupakan seorang tuan tanah yang merampas harta rakyat untuk membayar upeti kepada kolonial Belanda. Ampun Tuan. Hei! Melihat hal tersebut, Pitung merasa marah atas tindakan centeng-centeng Babalia terhadap rakyat. Ia pun membantu orang tersebut. Di seorang lemah. Kalau berani sini lawan. Siapa yang mesti campur? Pergi kalau dari sini. Setelah kejadian tersebut, Pitung pun memiliki sebuah ide untuk mengajak para masyarakat melawan penjajahan kolonial Belanda. Berita itu pun terdengar sampai ke telinga para pemimpin kolonial Belanda. Hal itu pun membuat mereka gelisah akan rakyat memberontak melawan mereka. Setelah itu, mereka mendapatkan sebuah ide untuk membuat sayembara. Bagi siapa yang bisa menangkap Pitung akan diberikan hadiah yang begitu besar oleh kolonial Belanda. Para bawahan kolonial Belanda menyebarkan berita tersebut ke pelosok daerah untuk bisa menangkap Pitung. Sayembara, bagi siapa yang bisa menangkap Pitung akan mendapat timbal balik. Sayembara itu pun tersebar di pelosok daerah Jakarta. Namun suatu ketika sang Pitung mendengar kabar dari temannya. Ada apa? Pitung. Kenapa? Babe sama guru lu ketangkep. Apa? Ayo kita ke sana. Ternyata ayah dan gurunya ditangkap oleh kolonial Belanda supaya si Pitung menyerahkan diri kepada kolonial Belanda. Gimana ceritanya babe sama guru lu bisa ketangkep? Jadi babe sama guru ditangkep supaya lu nyerahin diri ke Belanda. Yaudah, gue bakal nyerahin diri. Pokoknya lu jangan khawatir. Gue nggak mau babe sama guru gua tersiksa di sana. Akhirnya sang Pitung memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar ayah dan sang guru dibebaskan oleh kolonial Belanda. Ia pun segera pergi ke kediaman kolonial Belanda demi membebaskan mereka. Tiga, pasin babe sama guru gua bakal menyerahkan diri. Lu yakin menyerahkan diri? Ya. Pasin mereka.
Setelah keduanya bebas, pemimpin kolonial Belanda menghadap Pitung dan mengatakannya bahwa Pitung akhirnya menyerahkan dirinya kepada Belanda, yang membuat Pak kolonial Belanda merasa senang karena telah berhasil menangkap Pitung yang kini membuat resah Belanda. Akhirnya lu ketangkep juga Pitung. Lu pikir lu takut sama gue? Emang gue takut sama kayak orang kayak lu? Kan cuma mikir orang lemah saja. Jangan banyak ngomong. Menindas orang yang lemah, kalau berani sini lawan. Siapa? Kau suruh campur. Emang apa? Jalan tak. Dah.